Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 54. Kakek yang seperti bayangan, yang berdiri seperti menjadi sambungan asap putih yang mengepul dari api unggun itu, kelihatan diam saja. Han Ho mengulang kata-katanya sampai 3 kali. Kini kakek itu mengangkat tangan kirinya ke atas, seperti orang yang mempersilakan, mengangguk-angguk dan perlahan-lahan lenyap membuyar seperti asap tertiup angin. Putih semua, panjang sekali sampai ke pinggul dan perut, wajahnya penuh wibawa, pakaiannya serba putih dan sederhana, kakinya telanjang dan beliau selalu memegang sebatang tongkat bambu kuning. Nah, itulah gambaran beliau. Kalau engkau ingin bertemu, engkau harus bersama dia menurut petunjuk dalam kitab itu, akan tetapi tujukan seluruh panca indramu kepada bayangan beliau dan sebutlah namanya terus-menerus sampai beliau datang. Jangan lupa buat api unggun di dalam guha, karena beliau biasanya datang melalui api dan asap. Nah, aku tidak bisa. Han Ho terkejut dan gelagapan seperti orang baru bangun dari tidur dan mimpi. Matanya mencari-cari namun tidak lagi nampak kakek itu, padahal tadi kakek itu berdiri jelas di depannya. Dia menengok ke arah kitab-kitabnya dan cepat dia mengamati halaman-halaman kitab di mana terdapat bagian-bagian yang sukar baginya. Di bawah sinar api unggun dia meneliti dan membaca dan betapa girang hatinya ketika dia mendapatkan kenyataan bahwa kini dia dapat mengerti hal-hal itu dengan jelasnya. Keadaan seperti yang dialami oleh Han Ho ini bukanlah dongeng kosong belaka. Kiranya setiap orang pun akan dapat memperoleh pengalaman seperti itu, kalau saja dia memang percaya penuh dan tekun. Orang yang mengosongkan pikirannya dengan jalan mengulang-ulang sesuatu yang disebutnya dengan penuh pujaan akan berada dalam keadaan tersihir atau terpesona. Suara sendiri yang diulang-ulang itu mendatangkan pengaruh yang amat kuat menyihir diri sendiri dan mengikat seluruh perhatian sendiri sehingga dirinya dalam keadaan kosong, sungguh pun kekosongan yang dipaksakan. Dalam keadaan seperti ini, maka sesuatu yang dipujanya, yang diharapkan dan dipercayanya, tidak mengherankan kalau benar-benar muncul di depannya, merupakan bayangan yang bukan lain adalah pemantulan dari dalam batinnya sendiri. Orang yang memuja Sang Buddha mungkin saja bertemu dengan bayangan yang sesungguhnya merupakan pemantulan dari dalam hatinya, karena kepercayaan yang penuh, karena pemujaan yang tulus ikhlas ini membentuk bayangan atau gambaran di dalam batin. Bayangan apapun yang nampak oleh manusia, baik bayangan yang dinamakan setan maupun bayangan dewa, nabi dan sebagainya, adalah bayangan yang terpantul dari dalam batin sendiri yang membentuk dan menyimpan gambaran bayangan itu. Hal ini amat jelas dan mudah dimengerti. Seseorang yang mengaku pernah melihat setan umpamanya, pasti melihat setan seperti yang pernah didengarnya dari dongeng, dari buku dan dari cerita orang lain, atau dari hayalnya sendiri tentang setan. Demikian pula, seseorang yang mengaku pernah bertemu dengan orang suci atau nabi, sudah pasti yang ditemuinya itu adalah orang suci atau nabi dari agamanya, atau dari kepercayaannya, seperti yang pernah didengarnya dari dongeng, atau dilihatnya dalam gambar, dan sebagainya lagi. Namun kita, yang halus hal-hal yang aneh, yang halus akan sesuatu yang dapat dijadikan pegangan, merasa sayang dan enggan melepaskan kepercayaan ini dan tidak mau atau tidak berani melihat kenyataan ini. Setelah merasa bertemu dengan gurunya, Han Ho dengan mudah dapat mengerti pelajaran yang sedang dilatihnya. Hal ini pun tidak aneh karena pikiran yang kosong memang amat mudah menerima sesuatu dan pada saat itu Han Ho benar-benar dalam keadaan kosong sehingga begitu dia melihat halaman-halaman pelajaran yang tadinya dianggap sukar dimengerti itu, kini amat jelas dan mudah baginya. Tentu saja dia menghubungkan ini dengan kemunculan bayangan suhunya yang secara gaib telah membimbingnya. Dia tidak sadar bahwa bayangan Bu Beng Hu Chou yang dijumpainya itu belum tentu sama dengan bayangan yang dilihat oleh Ouyang Busek, karena batin masing-masing membentuk bayangan yang tentu saja berbeda menurut selera masing-masing. Keinginan akan sesuatu, betapapun sesuatu, itu dapat diberi sebutan luhur, suci, tinggi, sempurna dan sebagainya, tetap saja merupakan suatu keinginan yang timbul dari pikiran atau si aku yang ingin senang, ingin selamat, ingin terjamin dan tercapai keinginannya, baik keinginan dalam bentuk keenakan badan maupun keenakan batin. Keinginan tetap merupakan keinginan dan keinginan ini lahir bermacam hal yang menjadi sumber segala konflik. Keinginan berpusat pada pementingan diri, penonjolan si aku dan karenanya merupakan pengasingan diri yang picik. Semenjak kecil sampai tua, kita selalu diperhamba oleh keinginan-keinginan kita.
Yang berbeda hanyalah objek dari keinginan-keinginan kita. Kalau masih muda tentu keinginannya ditujukan kepada benda-benda duniawi untuk menyenangkan jasmani. Setelah tua dan bosan dengan semua kesenangan duniawi atau kenikmatan jasmani lalu berpindah kepada tujuan yang dinamakannya lebih tinggi, yaitu benda-benda rohani untuk menyenangkan batin, untuk menenteramkan batin, untuk keselamatan jiwa. Namun, pada hakikatnya sama, yaitu si aku yang senang, ingin tenteram, ingin enak dan ingin terjamin. Dan selama batin dipenuhi keinginan ini, padahal keinginan ini hidup di alam hayal, sedangkan hidup ini berada di alam nyata maka kita akan terbuai terus oleh keinginan-keinginan itu yang melahirkan bermacam-macam hayal. Yang akan kita jumpai hanyalah bayangan-bayangan hayal kita sendiri belaka dan kita tidak akan pernah dapat bersua dengan kenyataan yang suci murni. Seorang tua akan mengatakan, "Aku tidak butuh lagi dengan kesenangan dunia, aku ingin ketenangan batin. Aku ingin kesempurnaan jiwa, aku tidak butuh apa-apa lagi." Kata-katanya demikian, akan tetapi sebenarnya pada dasarnya, keinginan itu masih menebal di dalam batin, yang berubah hanyalah tujuan keinginan itu saja. Kalau dulu yang dikejar adalah uang, kedudukan, kemuliaan, kesenangan jasmani, sekarang yang dikejar adalah kesenangan rohani atau apa yang dinamakan yang lebih tinggi. Hasilnya pun akan sama saja. Di waktu mengejar uang, kedudukan dan sebagainya itu dia selalu bertemu dengan konflik, permusuhan, kepalsuan, kekecewaan, dan keserakahan yang tak kunjung habis. Sekarang pun dia akan bertemu dengan semua itu. Karena yang dikejar adalah bayangannya sendiri. Oleh karena itu, pertanyaan yang amat gawat dan penting perlu kita ajukan kepada diri sendiri masing-masing, yaitu, dapatkah kita hidup bebas dari segala macam keinginan? Dapatkah kita menghadapi apa adanya tanpa menginginkan hal-hal atau benda-benda yang tidak atau belum ada? Segala sesuatu sudah ada pada apa adanya, namun mata kita seolah-olah buta, tidak melihat akan semua itu karena mata kita selalu ditujukan kepada hal-hal atau benda-benda yang tidak ada, kepada hayal-hayal kita, kepada gambaran-gambaran dari keinginan kita. Sama butanya dengan seorang penduduk pegunungan yang tidak dapat melihat keindahan di pegunungan karena dia gandrung akan bayangan keindahan lautan, dan sebaliknya seorang penduduk tepi laut yang tidak dapat melihat keindahan pemandangan tepi laut karena dia gandrung akan bayangan keindahan pemandangan di pegunungan. Sama butanya seperti seorang pemilik apel yang tidak dapat menikmati kelezatan buah apel itu karena dia membayangkan kenikmatan buah jeruk, dan pemilik jeruk yang tidak dapat menikmati kelezatan buah jeruknya karena dia membayangkan kelezatan buah apel. Kita hidup di buai lamunan, di buai hayal belaka sehingga keadaan nyata tak nampak lagi, tak dapat dinikmati lagi, dan inilah yang menyebabkan mengapa kita selalu mengeluh dan mengatakan bahwa hidup adalah penuh derita dan kesengsaraan. Maka, dapatkah kita bebas dari segala macam keinginan itu dan hidup dalam saat ini? Saat demi saat, menghadapi apa adanya dari saat ke saat penuh kewaspadaan? Semenjak pengalamannya, yang dianggapnya amat membahagiakan itu, Han Ho berlatih amat tekunnya dan setiap kali menemui kesulitan dia lalu memanggil datangnya sang guru sehingga lama-kelamaan dia sudah menjadi terbiasa. Karena ketekunannya inilah maka tak lama kemudian, hanya dalam waktu beberapa bulan saja Han Ho telah dapat menguasai latihan ilmu-ilmu silat dari kitab-kitab yang diterimanya dari Ouyang Busek itu. Dan memang hebat sekali hasilnya. Bukan saja pemuda bangsawan ini telah menguasai ilmu-ilmu silat tinggi yang amat aneh, namun dengan latihan-latihan siulian dan penghimpunan tenaga sakti yang amat kuat, jauh lebih kuat daripada sebelum dia tekun belajar di dalam gua itu. Berbedalah pemuda bangsawan ini dengan keadaannya beberapa bulan yang lalu ketika akhirnya dia mengambil keputusan untuk keluar dari tempat pertapaannya itu, dengan wajah yang agak pucat karena banyak berpuasa, akan tetapi dengan sepasang mata yang mencorong aneh penuh kewibawaan, kekuatan. Berjilid-jilid kitab salinan dari 3 buah kitab itu dikempitnya dan dia lalu mencari-cari dengan matanya, karena dia ingin menemui suhengnya Ouyang Busek. Namun sunyi sekali di sekitar puncak Bukit Tayunsan itu. Guha-guha yang banyak berjajar di tempat itu, seperti mulut ternganga yang hitam gelap, atau seperti sarang lebah besar, tidak menampakkan kehidupan sama sekali. Sunyi dan mati. Han Ho menggunakan tangannya melindungi kedua matanya dari sinar matahari yang menyilaukan. Setelah terlalu lama berada di dalam guha yang gelap, maka matanya tidak biasa menghadapi cahaya kemilauan yang amat terang itu sehingga menjadi silau. Dengan mata setengah terpejam dia meneliti ke seluruh penjuru. Tidak nampak bayangan suhengnya. Han Ho merasa jengkel.
Tiba-tiba dia menggerakkan tubuhnya ke kiri, tangan kirinya menghantam, otomatis dia mengeluarkan jurus yang telah dilatihnya di dalam guha. Suit! Angin yang keluar dari tangan kirinya itu hebat bukan main, sampai dia sendiri terkejut mendengar suara bercuit nyaring itu. Biar! Batu besar yang berada di sebelah kirinya ambiar dan hancur lebur terkena pukulannya yang ampuh itu. Debu beterbangan dan Han Hou memandang dengan mata terbelalak, namun wajahnya berseri dan mulutnya tersenyum. Bukan main girangnya. Dia lalu bersilat, mengeluarkan jurus-jurus yang selama ini dilatihnya, dan akibatnya hebat bukan main. Bukan hanya terdengar suara bercuitan nyaring, akan tetapi juga angin menyambar-nyambar, menggerakkan daun-daun pohon yang jauh, dan beberapa batang pohon sebesar orang, batu-batu sebesar kerbau, tumbang dan pecah terkena hantaman kedua tangannya yang mempergunakan tenaga dahsyat itu. Makin tebal debu beterbangan di tempat sunyi itu. Des! Sebongkah batu sebesar kerbau bunting ditendangnya, dan batu besar itu terlempar sampai jauh kemudian terbanting dan menggelundung turun ke dalam jurang, sampai lama sunyi ketika batu ini meluncur ke bawah. Kemudian terdengar suara keras sekali di bawah jurang ketika batu itu menimpa dasar jurang. Suara keras ini disusul gema suara panjang, seolah-olah setan penjaga gunung menjadi marah oleh gangguan manusia itu. Han Hou merasa girang dan bangga bukan main, dia lalu mempergunakan ilmunya meringankan tubuh, mengerahkan tenaga yang selama ini dihimpunnya dalam samadhi menurut petunjuk ilmu-ilmu dalam kitab dan tubuhnya melesat dengan cepatnya ke depan. Han Hou terus berlari cepat ke arah puncak gunung yang tertinggi, kemudian dia sudah berdiri di atas batu besar di puncak gunung itu, dengan penuh kebanggaan dan dengan dada dibusungkan dia memandang jauh ke bawah. Dia merasa seolah-olah telah menjadi seorang raja besar, atau menjadi dewa yang berkuasa penuh di gunung itu sedang memandang ke bawah, ke dunia yang akan berlutut di depan kakinya. Dia membayangkan betapa dia telah menjadi jagoan nomor satu di dunia ini dan seluruh dunia Kangou akan menyembahnya, seluruh dunia Kangou yang dianggap sebagai datuk-datuk persilatan, baik dari golongan hitam maupun putih, berlutut menyembahnya sebagai jagoan nomor satu. Bangga bukan main rasa hatinya, merasa seolah-olah dia menjadi seekor naga sakti yang beterbangan di atas bumi yang penuh dengan orang-orang yang kepandaiannya jauh berada di bawahnya. Akan tetapi dia harus lebih dulu membuktikan keunggulannya, dan dia akan menghadapi setiap orang yang dianggap terpandai di dunia ini. Tiba-tiba dia tertawa bergelak, wajahnya yang tampan dan agak pucat itu menentang langit, kedua tangannya dikepal dan kedua kakinya terpentang lebar di atas batu itu. Hahaha. Xin Liong, aku akan membuktikan bahwa engkau pun tidak akan mampu menandingiku. Hahaha. Suara ketawanya mengandung kekuatan kaikang yang amat hebat sehingga bergema di bawah puncak. Mengerikan sekali pada saat itu wajah yang tampan ini, yang agak pucat dengan sepasang mata mencorong liar, seperti bukan mata orang waras lagi. Dia sudah memakai topinya, topi bulu yang indah, dan bulu burung penghias topinya itu bergerak-gerak tertiup angin. Tiba-tiba wajah yang berseri itu nampak berubah. Matanya menjadi liar, alisnya yang tebal hitam itu berkerut dan bergerak-gerak, mulutnya yang manis itu cemberut dan dia menoleh ke belakang. Han Hou teringat akan 3 buah kitab itu. 3 buah kitab masih berada di tangan Ouyang Busek. Padahal, seluruh ilmu yang dipelajarinya adalah ilmu-ilmu yang terkandung dalam 3 buah kitab itu. Selama ini dia hanya membawa kitab-kitab terjemahan dari 3 buah kitab aslinya. Ini berarti bahwa seluruh kepandaiannya berada di tangan Su Hengnya. Kalau ada orang lain yang kelak mempelajari ilmu-ilmu dari kitab itu, berarti kepandaiannya dapat ditandingi lain orang. Dia harus merampas kitab-kitab itu, dan menghancurkannya agar tidak ada orang lain yang akan dapat mengetahui rahasia dari ilmu-ilmunya. Teringat ini, dia lalu mengambil kitab-kitab terjemahan yang tadi dibawanya lari ke puncak gunung itu, dan satu demi satu kitab-kitab itu dicengkeramnya dengan kedua tangan dan dengan pengerahan sedikit tenaga saja kitab-kitab itu robek-robek dan remuk. Pecahan-pecahan kecil diterbangkan angin ketika Han Hou melemparkan remukan kitab itu ke udara, tersebar kemana-mana dan andai kata ada orang menemukan secuil robekan, tak mungkin dia dapat membacanya. Setelah mengikuti cuilan-cuilan kertas terakhir dengan pandang matanya dan merasa puas, Han Hou lalu melompat turun dari batu itu dan berlari seperti terbang cepatnya menuruni puncak tertinggi itu untuk kembali ke puncak di mana Su Hengnya tinggal. Su Heng! Han Hou berteriak dan suaranya melengking tinggi, penuh getaran, disambut oleh gema suara di 4 penjuru.
Su Heng Ouyang Busek. Untuk kedua kalinya suaranya mendatangkan gelombang udara yang besar dan mencapai tempat jauh sekali. Tak lama kemudian, sebelum gelombang suara itu habis, terdengar jawaban dari jauh, namun suara itu terdengar dekat sekali. Aku datang, Sute. Han Ho merasa girang karena dia mengenal suara kakek cebol itu. Dia lalu menanti sambil berdiri tegak dan memasang wajah gelisah. Tak lama kemudian, berbareng dengan menyambarnya angin, muncullah kakek cebol lucu itu di depan Han Ho. Ouyang Busek sejenak memandang sutenya, melihat wajah yang agak pucat itu diam-diam dia terkejut dan kagum, karena dari wajah agak pucat kehijauan itu dia sudah dapat melihat adanya tenaga mujizat di dalam diri sutenya ini. Maka sambil tersenyum menyeringai sehingga memperlihatkan dua buah gigi besar di bagian atas mulutnya, dia bertanya. Bagaimana, Sute? Engkau sudah berhasil? Han Ho adalah seorang pemuda yang cerdik sekali. Dia maklum bahwa suhengnya ini bukan seorang bodoh dan sudah memiliki ilmu yang tinggi sekali sehingga tidak mungkin dapat membohonginya dengan mengatakan bahwa dia tidak berhasil. Maka dia menarik napas panjang dan berkata, dengan petunjuk suhu yang mulia, aku telah berhasil, Su Heng. Akan tetapi ada beberapa bagian yang masih memusingkan aku, dan aku ingin sekali melihat catatan dalam kitab aslinya karena aku khawatir kalau terjemahan itu kurang cocok. Kuharap Su Heng suka memperlihatkan kitab aslinya sekali lagi kepadaku untuk dapat kuperiksa kembali agar dapat kuatasi kesukaran itu, Su Heng. Kakek itu terkekeh girang. Aha, dari cahaya di wajahmu dan sinar matamu saja aku sudah melihat perubahan besar atas dirimu, Sute. Akan tetapi kalau memang ada kesukaran, sebaiknya sekali lagi meneliti isi kitab. Akan tetapi ingat, hanya satu kali lagi saja, Sute. Mari kuambilkan. Aku tidak mau membuatmu lelah, Su Heng. Biarlah aku yang mengambilnya sendiri, katakan saja di mana Su Heng menyimpan kitab-kitab itu. Oh, kalau tidak aku sendiri yang mengambil, siapapun tidak boleh, Sute, dan pula terlalu berbahaya untukmu, hehehehehe, mari kau ikut. Han Ho tidak mau membantah lagi dan dia menggunakan kekuatan batinnya untuk menekan kelegaan dan kegirangan hatinya sehingga pada wajahnya yang tampan itu tidak nampak perubahan sesuatu. Namun Han Ho terlalu memandang rendah kepada suhengnya itu. Sedikit kilatan sinar matanya sudah cukup bagi kakek itu untuk menaruh curiga kepada sutenya ini. Akan tetapi kakek itu tidak berkata apa-apa, melainkan menyeringai dan berlari terus, cepat sekali dengan langkah-langkah kecil dari dua buah kakinya yang kecil telanjang itu. Han Ho mengikuti dari belakang dan dengan girang dia memperoleh kenyataan bahwa dia dapat mengikuti suhengnya itu dengan amat mudahnya, berloncatan dari batu ke batu, melewati jurang-jurang menuju ke sebuah guha yang berada di lereng. Di depan gua besar sekali, kakek itu berhenti dan berkata, di dalam guha inilah kusembunyikan kitab-kitab itu. Biar aku yang mengambilnya, Su Heng. Ih, jangan. Berbahaya sekali. Kau tunggu di sini, biar aku yang mengambilnya. Tanpa menanti jawaban, kakek itu menyelinap masuk ke dalam guha. Han Ho menanti di luar guha sambil menahan senyum. Peduli amat dia, malah kebetulan kalau kakek itu yang mengambilkan untuknya, pikirnya. Tak lama kemudian nampak kakek itu berjalan keluar sambil membawa sebuah peti hitam. Akan tetapi ketika kakek itu dari tempat gelap memandang wajah sutenya dan melihat sinar mata sutenya, tiba-tiba dia berhenti melangkah dan nampak terkejut. Pada saat itu, terdengarlah suara orang dari jauh. Ouyang Lo Chiapue, kami datang memenuhi undangan. Celaka, ada orang datang. Kita tunda dulu urusan kita ini, kata kakek itu dan bagaikan setan dia sudah menghilang lagi ke dalam guha yang gelap. Han Ho membalikkan tubuhnya dengan cepat memandang ke arah datangnya suara, akan tetapi belum nampak orang yang datang. Dia merasa ada angin menyambar dari dalam guha dan cepat dia menoleh. Kiranya suhengnya sudah berada di sampingnya. Dua orang ketua Xinjiang Tia Toupang sudah datang, mari kita temui mereka lebih dulu, kata Ouyang Busek. Mendengar disebutnya dua orang ini, Han Ho terkejut dan wajahnya berseri karena dia teringat Lie Chiaoxi, wanita yang telah menjatuhkan hatinya itu, yang ditemuinya di rumah dua orang ketua Xinjiang Tia Toupang itu sebelum dia pergi menemui suhengnya ini beberapa bulan yang telah lalu. Maka tanpa banyak cakap dia mengikuti suhengnya menuju kembali ke puncak, ke tempat pertapaan suhengnya, di mana banyak terdapat guha-guha itu.
Mereka tidak menanti lama karena kembali terdengar suara, kini lebih dekat lagi dari tempat itu. Ouyang Lo Ciampue, kami dua orang ketua Xinjiang Tiato Upang telah menghadap. Ouyang Busek lalu membuka mulutnya yang lebar. Aku telah menanti di sini, harap Jiwie Pangcu naik saja dan jangan sungkan-sungkan. Dari bawah puncak nampaklah bayangan dua orang berlari naik, dan dari gerakan mereka saja mudah diketahui bahwa kedua orang itu memiliki kepandaian yang lumayan dan setelah dekat dengan Han Hou dapat mengenal dua orang itu. Mereka adalah Xinjiang Gukokban dan Tiat Hou Tong Siok, dua pimpinan dari perkumpulan Xinjiang Tiato Upang di kota Yanping. Ketika dua orang gagah itu melihat Han Hou berada di situ, berdiri di samping Ouyang Busek, mereka terkejut, heran akan tetapi juga girang. Cepat mereka itu memberi hormat kepada pangeran yang dikenalnya baik itu. Akan tetapi kedua orang ini pun merasa khawatir juga karena mereka teringat bahwa betapapun baiknya, pangeran ini adalah adik kaisar, dan mereka berdua ingat bahwa mereka telah melakukan kesalahan terhadap kerajaan dengan melindungi dan menyembunyikan 4 orang pendekar Qin Lingpai yang menjadi buronan. Melihat dua orang ketua Xinjiang Tiato Upang yang gagah perkasa itu berlutut di depannya, Han Hou tersenyum dan mengangguk-angguk. Kemudian, dia menoleh kepada Ouyang Busek sambil berkata, "Kalau Su Heng ada urusan dengan mereka, silakan." Sejak tadi Ouyang Busek sudah melotot memandang kepada dua orang yang berlutut itu, kemudian dia membentak. "Kalian berdua berdirilah." Dua orang ketua itu lalu bangkit berdiri dengan sikap hormat, kemudian Xinjiang Gukokban berkata, "Semalam Lo Ciampue telah mengundang kami berdua untuk datang ke sini. Nah, kami telah datang menghadap, tidak tahu ada urusan apakah Lo Ciampue memanggil kami?" Suara Ouyang Busek terdengar bengis ketika dia membentak. Jiwie Pangcu adalah orang-orang gagah dan Xinjiang Tiato Upang terkenal sejak dahulu sebagai perkumpulan orang gagah, maka harap suka bersikap jujur dan tidak membohong. Dua orang setengah tua yang gagah perkasa itu saling pandang, kemudian Tiat Hou Tong Siok yang bertubuh tinggi besar, kepala botak dan muka bopeng, menggerakkan sebatang toya besinya yang berat itu sambil menegakkan kepalanya, menjawab dengan suaranya yang besar. "Ouyang Lo Ciampue harap jangan memandang rendah kepada kami. Belum pernah kami membohong, apalagi bersikap tidak jujur." "Bagus, bagus. Nah, kalau begitu lekas katakan kemana larinya Yap Kun Leong dan Chia Bun Hou bersama istri-istri mereka?" Seketika pucatlah wajah dua orang ketua itu. Mereka menatap wajah Ouyang Busek dan sejenak mereka tidak mampu menjawab. Kami tidak tahu," akhirnya Xinjiang Gukokban berkata. "Hahaha, berbulan-bulan mereka tinggal di sarang Xinjiang Tiato Upang, dan kini kalian menyatakan tidak tahu di mana adanya mereka. Aha, sejak kapankah Xinjiang Tiato Upang menjadi pelindung para pemberontak buronan?" Kakek itu berkata mengejek. Dua orang itu terkejut dan keduanya otomatis memandang kepada Pangeran Cheng Han Hou. Pangeran muda itu pun memandang kepada mereka dengan sinar mata yang demikian tajam mencorong sehingga amat menyeramkan. Maka kini jawaban yang keluar dari mulut Gukokban bukan ditujukan kepada Ouyang Busek, melainkan kepada sang pangeran itu. "Tidak, mereka bukan pemberontak buronan. Bagi kami mereka adalah orang-orang gagah perkasa, pendekar-pendekar budiman dari Qin Lingpai." Dan sejak kapan kalian bersahabat dengan orang-orang Qin Lingpai?" Kakek itu mendesak dengan suara mengandung kemarahan. Kini Tiat Hou Tong Siok yang menjawab. "Ouyang Lo Ciampue, kami bersahabat dengan orang-orang gagah di dunia Kang Ou, siapakah yang boleh mengatur dan menentukan? Apa salahnya kalau kami bersahabat dengan mereka?" Mata yang lebar itu makin terbelalak. "Hayo jawab, sejak kapan kalian bersahabat dengan orang-orang Qin Lingpai?" Ouyang Busek mengulang pertanyaannya, kini suaranya terdengar lambat-lambat penuh ancaman. Xinjiang Gukokban adalah seorang yang cerdik. Dalam saat terdesak itu dia telah memperoleh akal, maka dengan wajah terang dia lalu menjawab. "Ouyang Lo Ciampue, ketahuilah bahwa kami menganggap keluarga Qin Lingpai sebagai sahabat-sahabat baik semenjak kami menerima pertolongan dari Nona Pendekar Lhie Qiaoxi, cucu dari mendiang ketua Qin Lingpai. Di antara 4 orang itu, Nyonya Yap Kun Leong adalah ibu kandung Nona Lhie Qiaoxi. Setelah kami menerima budi Lhie Lihiap yang menyelamatkan kami, tentu saja kami menganggap keluarganya sebagai sahabat-sahabat kami." Tentu saja ucapan itu ditujukan kepada Pangeran Cheng Han Hou.
Ketua Xinjiang Tiatoupang ini tentu saja dapat menduga bahwa ada hubungan cinta kasih mesra antara pangeran itu dengan Lie Qiaoxi, maka dia sengaja menyinggung-nyinggung nama nona itu di depan sang pangeran, dan sepasang matanya yang berpengalaman itu sudah dapat melihat perubahan pada wajah pangeran itu ketika dia menyebut nama Lie Qiaoxi. Akan tetapi, Ouyang Busek membanting kakinya yang telanjang. Kalian bersahabat dan melindungi orang-orang Qin Lingpai. Sebaliknya, aku memusuhi orang-orang Qin Lingpai, mereka semua itu adalah musuh-musuh besarku. Dan karena kalian melindungi musuh-musuhku, berarti kalian juga menjadi musuhku. Ouyang Lo Qianpui. Hayo cepat katakan, di mana adanya keluarga Qin Lingpai itu sekarang? Kami tidak tahu, Lo Qianpui, bahkan andai kata kami tahu juga, kami tidak mengatakan kepada siapapun juga. Kami bukanlah pengkhianat-pengkhianat yang suka membikin celaka orang-orang gagah. Apalagi kami telah berhutang budi. Lebih baik mati daripada mengkhianati mereka, jawab Gukok Ban dengan sikap gagah. Kakek yang cebol seperti kanak-kanak itu berjingkrak marah. Setan! Kalau begitu kalian sudah bosan hidup? Kakek itu melangkah maju dengan sikap mengancam dan dua orang ketua Xinjiang Tiatoupang itu tentu saja sudah siap-siap untuk membela diri. Biarpun mereka maklum bahwa mereka berdua bukan tandingan kakek Ouyang Busek yang mereka tahu amat lihai itu, namun tentu saja mereka tidak mau mati konyol begitu saja tanpa melawan. Xinjiang Gukok Ban sudah melolos Yang Kiam dari sarung pedangnya, melintangkan sepasang pedang itu di depan dada, sedangkan Tiatou Tong Siok juga sudah melintangkan toya besinya dengan sikap gagah. Bagus, hahaha, memang aku ingin melihat kalian melawan. Aku tidak suka membunuh orang yang tidak melawan. Kakek cebol itu tertawa dan tiba-tiba tubuhnya sudah menerjang ke depan. Tiatou Tong Siok memapaki tubuh kakek cebol ini dengan toya besinya yang dihantamkan ke arah kepala yang besar itu. Pukulan toyanya mendatangkan angin dahsyat dan jangankan hanya kepala orang, biar batu gunung yang keras pun akan hancur tertimpa toya besi yang digerakkan dengan kekuatan gajah itu. Namun, kakek cebol itu sama sekali tidak mengelak atau menangkis, dan agaknya memang sengaja menerima hantaman toya itu dengan kepalanya yang besar dan botak kelimis. Tak! Toya besi itu terpental, seolah-olah mengenai bola baja yang jauh lebih keras daripada toya itu. Dan si cebol itu hanya terkekeh memperlihatkan mulutnya yang ompong dan dua buah giginya di bagian atas. Tong Siok terkejut dan juga penasaran, toyanya diputar cepat dan mengirim serangan bertubi-tubi ke arah tubuh lawan. Terdengar suara babik-buk seperti orang memukuli kasur yang dijemur ketika beberapa kali toya itu menghantam ke tubuh Ouyang Busek, akan tetapi kakek itu enak-enak saja dan setiap hantaman toya selalu membuat toya itu sendiri terpental. Hehehe, terima kasih untuk pijatan-pijatan itu, memang tubuhku beberapa hari ini pegal-pegal minta dipijati. Ouyang Busek berkata. Pada saat toya itu terpental, Xinjiang Gukok Ban sudah menerjang dengan siang kiamnya. Nampak sinar berkilat ketika sepasang pedang itu menggunting ke arah leher dan pinggang. Oh, pedangmu bisa merusak pakaianku. Ouyang Busek berseru, dan tiba-tiba tubuhnya mencelat ke atas terbebas dari guntingan sepasang pedang itu, kemudian dari atas dia menukik dengan kepala di bawah dan dua kali dia membuang ludah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Cuh! Dua sinar putih menyambar ke bawah cepat sekali. Biarpun Xinjiang Gukok Ban sudah mengelak, tetap saja pundaknya terkena ludah dan bajunya berlubang dan kulit pundaknya terasa nyeri sekali karena lecet dihantam air ludah itu. Hal ini tentu saja mengejutkan Gukok Ban yang cepat memutar sepasang pedangnya dibantu oleh Tong Siok yang menggerakkan toya besinya. Terjadilah perkelahian yang amat hebat dan seru, akan tetapi juga lucu. Dua orang ketua Xinjiang Tiatoupang itu bukanlah orang-orang sembarangan. Nama mereka di dunia Kang Ou sudah amat terkenal dan keduanya merupakan orang-orang pandai yang ditakuti karena memang mereka telah memiliki tingkat kepandaian yang tinggi. Namun, kali ini mereka berdua merasa dipermainkan oleh Ouyang Busek. Biarpun keduanya memainkan senjata-senjata andalan mereka dan mengeroyok kakek cebol itu, namun si kakek cebol sama sekali tidak pernah terdesak, bahkan tertawa-tawa sambil mengelak ke sana-sini, kadang-kadang berloncatan seperti kera menari-nari, kadang-kadang menggelinding dan bergulingan ke sana-sini.
Kemudian meloncat dan membalas dengan tangkisan atau tamparan-tamparan yang membuat dua orang lawan itu repot karena setiap tangkisan tentu membuat senjata mereka terpental dan setiap tamparan harus mereka elakkan karena tidak mungkin ditangkis tanpa membahayakan diri mereka. Setelah lewat 50 jurus yang penuh dengan main-main di pihak Ouyang Busek, tiba-tiba kakek itu meloncat jauh ke belakang sambil berkata, "Nah, cukuplah bagi kalian sehingga kalian akan mati sebagai orang-orang gagah yang mempertahankan diri. Bersiaplah untuk mampus." Tiba-tiba tubuh pendek kecil itu lenyap berubah menjadi bayangan yang cepat bukan main. Dua orang ketua itu cepat menyambut bayangan ini dengan senjata mereka. Plak! Wutut, cering-cering. Tahu-tahu toya besi itu sudah dirampas, demikian pula sepasang siang kiam itu. Dengan lagat seperti anak kecil main-main, Ouyang Busek saling mengadukan kedua pedang itu. Terdengar suara nyaring dan sepasang pedang itu patah menjadi 4 potong dan dilemparkan ke arah kaki Gukok Ban. Sedangkan toya besi itu dia belit-belitkan ke lengan kirinya sampai melingkar-lingkar seperti ular, kemudian dilemparkannya pula di atas tanah, depan kaki Tong Siok. Kakek cebol itu lalu menyeringai, memandang mereka berdua yang berdiri dengan muka pucat. "Hehehehe, kalian masih belum mau memberitahu di mana adanya orang-orang Chin Ling Pai itu?" tanya si cebol yang amat lihai ini. Dua orang ketua itu saling pandang, kemudian terdengar Gukok Ban berkata dengan tarikan napas panjang. "Kami sudah kalah, mau bunuh lakukanlah. Kami lebih baik mati daripada mengkhianati mereka," sambung Tong Siok. Biarpun mereka sudah merasa kalah, namun keduanya masih memasang kuda-kuda dan siap untuk membela diri sampai napas terakhir. Tolol kalian. Kalau tidak mengingat kegagahan kalian, apakah sekarang ini kalian belum menjadi bangkai? Kalian masih berkeras, terpaksa aku orang tua minta kalian yang muda-muda mendahului aku untuk mati." Ouyang Busek sudah mengepal kedua tinjunya dan alisnya berkerut, sikapnya mengancam. "Tidak ada pilihan lain bagi kami," kata Gukok Ban dengan sikap gagah. "Keparat, kalau begitu mampuslah." Kembali tubuh kakek itu menerjang dengan cepat bukan main. Gukok Ban dan Tong Siok sudah siap-siap untuk membela diri mati-matian, akan tetapi tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan tubuh kakek cebol itu terhenti di tengah-tengah, bahkan terpental kembali ke belakang karena dorongan tangan Han Hou yang sudah menghadang. "Su Heng, jangan bunuh mereka," teriak pemuda ini sambil berdiri di antara mereka, bertolak pinggang menghadapi kakek cebol itu. Sejenak Ouyang Busek memandang terbelalak kepada sutenya itu. Sutenya itu telah berani menentangnya, bahkan tadi mendorongnya sehingga dia terjengkang ke belakang. Hampir dia tidak dapat percaya akan hal ini. Pangeran itu yang telah diterimanya sebagai sute, yang telah dibimbingnya dengan susah payah untuk dapat menguasai ilmu-ilmu tinggi dari Bu Beng Hut Chou, kini berani mencampuri urusannya. "Sute, biarpun engkau seorang pangeran, engkau tidak boleh mencampuri urusan pribadiku," bentaknya dengan penuh rasa penasaran melihat sikap sutenya yang berdiri tegak dan tenang penuh keangkuhan itu. "Bukan urusan pribadimu lagi, Su Heng," jawab Han Hou dengan tenang dan tegas. Sikapnya penuh wibawa dan sepasang matanya mencorong, mengeluarkan sinar aneh yang bahkan Ouyang Busek sendiri menjadi terkejut melihatnya. "Aku adalah seorang pangeran, maka tidak mungkin aku membiarkan saja rakyatku dibunuh oleh siapapun, termasuk engkau." Sute." Ouyang Busek hampir tidak percaya sutenya akan berani menentangnya, kemudian dia melanjutkan. "Ingatlah, justru karena engkau pangeran maka engkau harus tahu bahwa musuh-musuhku, orang-orang Chin Ling Pai itu, adalah musuh-musuhmu juga, musuh negara, pemberontak-pemberontak buronan." "Diam. Tentang pendirianku dalam menilai seseorang, tidak perlu dengan nasihatmu." "Sute, bagaimana engkau berani bicara seperti itu terhadap aku? Aku suhengmu, juga aku pembimbingmu. Engkau seorang kakek tua bangka, dan aku pangeranmu, engkau harus taat kepadaku," bentak Han Hou. Kini marahlah Ouyang Busek. Selamanya belum pernah dia dihina orang seperti itu, apalagi yang menghinanya itu adalah sutenya, bahkan seperti juga muridnya sendiri. "Keparat, engkau murid murtad. Hayo kembalikan semua ilmu yang telah kau pelajari dariku. Aku harus membuntungi kedua tanganmu agar engkau tak dapat mempergunakan ilmu-ilmu itu," bentak Ouyang Busek dan seperti seekor katak melompat, dia telah menyerang Han Hou. Hebat bukan main serangan Ouyang Busek ini.
Dari kedua tangannya yang dipentang itu menyambar hawa pukulan yang amat dahsyat dan angin pukulan berputar menggerakkan daun-daun pohon, bahkan banyak daun pohon yang rontok, sedangkan dua orang ketua Xinjiang Tia Toupang itu terpaksa harus mundur karena mereka merasakan sambaran angin yang dingin dan seperti dapat mengiris kulit mereka. Angin yang berputar ini mengelilingi Han Hou seolah-olah menutup semua jalan keluar pemuda ini yang dipaksa harus menghadapi serangan langsung dari kakek yang sakti itu. Han Hou terkejut bukan main. Dia terlalu mengandalkan kepandaiannya sendiri setelah dia berhasil menguasai ilmu-ilmu dari dalam kitab-kitab itu dan menyaksikan kedahsyatan serangan kakek itu, dia merasa ngeri juga. Cepat dia mempergunakan ginkangnya untuk mengelak ke kiri, akan tetapi, pagar, hawa pukulan itu menahannya dan terpaksa dia lalu menggerakkan kedua tangannya mendorong ke depan menyambut kedua tangan kakek itu yang sudah bergerak menghantam ke depan. Des! Pertemuan dua tenaga dahsyat ini membuat tubuh Ouyang Busek terpelanting dan tubuh Han Hou terlempar dan terjengkang ke belakang sampai beberapa kaki jauhnya. Dada pemuda itu terasa sesak, akan tetapi dia dapat cepat melompat bangun lagi. Dengan kepala agak pening dia menghadapi kakek yang juga terbelalak karena tidak menyangka bahwa pemuda itu selain mampu menahan serangannya, bahkan telah membuatnya terpelanting, tanda bahwa pemuda itu telah memperoleh tenaga dahsyat dan tidak kalah kuat olehnya. Tahulah dia bahwa pemuda ini sudah berhasil pula, seperti Xin Liong, mewarisi ilmu sakti dari Bu Beng Ho Chou. Dia merasa menyesal bukan main. Menyesal mengapa dia mempercaya pemuda bangsawan ini yang baru saja selesai belajar sudah berani menentangnya. Kemarahan membuat wajah kakek itu menjadi merah sekali seperti udang direbus, dan sepasang matanya yang lebar itu mengeluarkan sinar mengerikan, wajahnya menjadi berubah menyeramkan. Biasanya kakek ini tertawa-tawa dengan lucu jenaka, menganggap segala peristiwa seperti lelucon saja. Akan tetapi sekali ini dia benar-benar marah dan sinar matanya mengandung ancaman maut bagi Han Hou. Sekarang aku akan membunuhmu, bentaknya dan suaranya yang agak parau saking marahnya itu mengandung getaran yang membuat dua orang ketua Xinjiang Tia Toupang menggigil. Dua orang ketua yang gagah perkasa ini masih berdiri di situ seperti patung, tidak kuasa untuk bergerak karena merasa tegang dan khawatir terhadap pangeran itu, juga mereka merasa terheran-heran bagaimana pangeran ini tiba-tiba menjadi sute kakek sakti itu, dan kini bahkan berani menentang suhengnya. Mereka merasa bahwa sepatutnya mereka membantu pangeran itu untuk mengeroyok Ouyang Busek, akan tetapi karena pertentangan itu adalah urusan antara Suheng dan Sute, berarti urusan dalam kekeluargaan perguruan mereka, tentu saja mereka tidak berani lancang mencampuri. Apalagi mereka tahu sekarang bahwa kakek itu luar biasa lihainya dan bahwa kalau tadi dikehendaki, dalam beberapa jurus saja mereka tentu sudah roboh dan tewas, maka bantuan mereka pun tidak akan banyak gunanya. Oleh karena itu, mereka kini hanya berdiri memandang saja dengan hati penuh ketegangan. Dapat dibayangkan betapa ngeri rasa hati mereka ketika mereka melihat kakek cebol itu telah mengangkat sebongkah batu gunung yang besar sekali, kemudian dengan gerakan dahsyat kakek itu sudah menerjang maju dan menimbakan batu sebesar gajah itu ke arah kepala sang pangeran yang masih berdiri dengan sikap tenang. Mereka terbelalak dan membayangkan betapa tubuh pangeran itu akan remuk-remuk, karena selain batu itu besar dan amat berat, juga ditambah lagi dengan tenaga kakek itu yang amat kuat. Blar! Debu mengepul tebal sehingga menutupi pandangan mata. Setelah debu lenyap, nampak oleh kedua orang ketua itu bahwa batu besar itu hancur berantakan, akan tetapi sang pangeran masih berdiri tenang seperti tadi. Ternyata hantaman batu besar itu telah disambut dengan pukulan kedua tangannya yang menghancurkan batu. Hampir saja kedua orang itu bersorak saking gembira dan kagumnya. Mereka tahu bahwa pangeran ini memang seorang pemuda yang lihai, akan tetapi sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa pemuda itu ternyata adalah sute dari Ouyang Busek dan memiliki kehebatan seperti itu. Kini Ouyang Busek menjadi semakin marah. Banyak batu-batu dilontarkan, ditendang ke arah sutenya, namun dengan sikap tenang Han Hou memapaki semua serangan batu-batu besar itu dengan tendangan atau hantaman kedua tangannya sehingga batu-batu itu ada yang pecah berantakan, ada pula yang terlempar kembali ke arah penyerangnya. Kemudian dengan lengking parau yang menggetarkan, Ouyang Busek menerjang ke depan, mulai menyerang dengan pukulan-pukulan kedua tangannya yang pendek namun yang mendatangkan desir angin bercuitan mengerikan. Han Hou juga bergerak dan pemuda ini mainkan ilmu silat yang aneh, dengan langkah-langkah panjang dan kedua kaki ringan sekali karena dia hanya menggunakan ujung-ujung jarinya untuk melangkah, dengan tumit terangkat, seperti seorang penari.
Gerakan-gerakannya aneh, namun selalu dapat membawa tubuhnya terhindar dari pukulan-pukulan kakek itu, bahkan dia pun lalu membalas dengan pukulan-pukulan yang berupa tamparan-tamparan dengan lengan dilengkungkan. Buk! Buk! Dua kali kedua tangan pemuda itu tepat mengenai sasaran, pukulan pertama mengenai lambung dan pukulan kedua mengenai dada, akan tetapi kakek itu agaknya sama sekali tidak merasakan pukulan itu. Padahal, Han Ho telah mengerahkan tenaganya memukul tadi. Tentu saja Han Ho terkejut bukan main dan barulah dia tahu bahwa suhengnya itu memiliki ilmu kekebalan yang amat luar biasa dan dapat diandalkan. Ouyang Busek malah tertawa mengerikan ketika menerima pukulan-pukulan itu dan dia menubruk ke depan. Han Ho yang agak terperanjat melihat pukulannya tidak terasa oleh lawan, menjadi gugup sehingga kurang cepat bergerak, maka pundaknya kena disambar. Hanya keserempet saja, namun akibatnya membuat dia terpelanting dan pundaknya terasa nyeri bukan main, sampai menyusup ke tulang-tulang rasa nyeri itu. Namun, dia sudah dapat meloncat memperbaiki kedudukannya sehingga desakan kakek itu dapat dipatahkannya. Han Ho mainkan ilmu silat yang dilatihnya dari kitab pertama, ilmu silat aneh yang dimainkan dengan kedua kaki berdiri di atas jari-jari kaki dengan tumit terangkat, dan karena kitab-kitab itu tidak mempunyai nama, maka Han Ho memilih sendiri dan menamakan ilmu silat ini Hok Leong Xinjiang, tangan sakti menaklukkan naga. Karena dia menganggap dirinya lebih lihai daripada naga. Dialah pendekar lembah naga, dan teringat akan Xin Liong yang namanya berarti naga sakti, maka dia pun memilih nama itu untuk ilmu silatnya yang baru, tentu saja dengan maksud agar ilmu ini dapat mengalahkan Xin Liong. Dari kitab kedua dia memperoleh ilmu bersamadhi dan melatih pernapasan untuk mengumpulkan tenaga sakti, dan dari kitab ketiga dia mendapatkan ilmu yang aneh, yang dimainkan dengan kepala di bawah, dan dia memberi nama Hokte Sin Kun, ilmu silat membalikan bumi, kepada ilmu ini. Dengan ilmu silat Hok Leong Xinjiang dia sudah menghadapi suhengnya itu selama 50 jurus dan ilmu ini ternyata cukup tangguh sehingga dengan ilmu ini dia selalu dapat menghindarkan semua serangan Ouyang Busek. Akan tetapi semua pukulannya yang mengenai tubuh lawan tidak membuat lawannya roboh, bahkan agaknya kakek itu tidak merasakan sama sekali. Dan dia malah terancam, karena dia tahu bahwa dalam hal tenaga sinkang, dia masih kalah jauh dan sekali dia terkena pukulan yang tepat, dia akan roboh. Maka dicarinyalah akal, dan pemuda bangsawan yang cerdik ini tiba-tiba meloncat jauh ke belakang sambil berseru. "Tua bangka, kalau engkau berani hayo kau kejar aku." Bersambung ke bab 55. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.